Nah, kalau dari sisi P25-nya, Kang Bro, dengan terlaksananya kongres tersebut, posisi dari kacamata Kang Bro terhadap P25 gimana? Saya begitu melakukan, sudah begitu tidak begitu yakin waktu itu, saya melakukan gugatan, itu prinsipal atas nama anggota. Saya sudah tidak berafiliasi dengan P25, karena apa? P25 saya pandang lemah dalam memperjuangkan ADRT. Lemahnya? Hanya, ya tidak semua kompak. Itu menjadi lemah. Tidak semuanya kompak. Tidak satu suara. Tidak satu suara. Oke. Antara P25 dengan katanya konon ada tim ses itu. Ini tim ses ini masalah bagi saya. Bagi saya ya. Emang P25 punya tim ses? Bukan. Ada P25, ada tim ses tertentu. Yang menurut saya itu masalah. Karena selalu menghambat perjuangan untuk penegakan ADRT. Contohnya? Menurut saya ini. Contohnya? Menurut saya. Ya saya nggak perlu membawa contoh karena ketidak satu pahaman itu adalah sudah membuktikan. Iya. Paham. Iyalah. Iya benar. Kalau kita satu paham, satu kan kuncinya satu aja. Serius nggak kamu mau menegakkan ADRT? Kan gitu aja. Actionnya ya. Sepanjang kalian, iya dong, existing. Ya, ideal itu ADRT. Existing itu ya perbuatannya. Tindakannya apa? Makanya apa existingnya? Tindakannya apa? Berkunjung. Gitu. Kalau berkunjung? Ya enggak lah. Kalau aturan itu kan kalau tidak ada existingnya percuma. Berarti kan polisi tidur. Dilindes dong. Iya dong. Dilindesin terus dong. Ya artinya istilah hukum, aturan yang tidak dijalankan itu kan seperti polisi tidur. Iya, kalau polisi tidur kan dilindesin terus sama motor, sama mobil lewat. Kagak bergerak, tidur aja udah. Iya. Nah, Kang Bro, berarti kalau penilaian Kang Bro ini saat ini apakah masih terlambat tidak P25 melakukan sebuah exiting? Kalau P25 itu misalkan ya mau apa istilahnya, dia mau misalkan ya mau apa melakukan KLB, sebenarnya dia punya apa namanya, dasar, punya modal kan, punya dasar. Iya, dia punya modal untuk melakukan existing. Tapi kan dia pertanyaannya, dia berani gak? Berani tidak? Nah itulah pertanyaan dasarnya. Nah sampai saat ini dari penilaian Kang Bro nggak pernah ada action. Existingnya nggak ada. Ada istilah NATO begitu? Ketika dia masuk intervensi di dalam gugatan saya pun cenderungannya pengen damai. Oke. Ya ketika hakim menawarkan, dia merespon positif. Kalau saya nggak langsung, saya tolak nggak. Iya. Kan kemarin terakhir itu kan saya live streaming tuh waktu sidang terakhir itu yang 2 minggu lalu lah. Bukan sidang terakhir, sidang terakhir aku nggak hadir 2 minggu yang lalu. Ya, seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu kan saya live, itu kan 2 minggu. Nah itu kan menyerahkan kekurangan bukti, kalau nggak salah, melengkapi itu kan bukti. Ditanya oleh hakim. Iya betul. Hakim kan gini, kenapa nggak damai aja ini? Dan hakim itu nggak ngerti dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara. Perdamaian itu nggak bisa dalam perjalanan, yang bisa justru putusan sela. Makanya saya itu udah jenuh, bro. Males saya itu, males sebenarnya. Saya wirawiri ke Jakarta itu semuanya dengan biaya sendiri, dengan ini. Hanya karena saya peduli terhadap organisasi ini untuk menegakkan ADRT. Oke. Nah, oke lah. Kalau kita mundur ke belakang kan, Kang Bro pesimis terhadap P25 dalam melakukan sebuah action, karena ya itu tadi, kalau ora wani ojo wedi salah ya. Nek wani ojo wedi nek wedi ojo wani itu bahasa. Kalau berani itu ya jangan tanggung-tanggung. Kalau berani itu kamu harus punya pegangan. Keberanianmu itu sebenarnya apa? Peganganmu apa? Pegangannya apa? Legal standing. Aturanmu harus ada, harus kamu pahami, harus kamu kuatkan. Legal standing kan jelas, anggaran dasar, anggaran rumah. Kalau kamu nggak berani,
nggak mantap dengan legal standing peganganmu, termasuk kemampuan untuk melakukan revolusi tidak berani, ya nggak usah. Nanti banyak korban dong. Banyak. Yang korban kan anggota. Sudah terlihat, Bang. Seperti perang lah. Perang. Kalau perang itu kalau kita nggak mempunyai apa namanya persenjataan yang komplit kayak Ukraina sama Rusia, ya kan akhirnya kan ngemis-ngemis kemana-mana. Minta senjata. Barat ini yang korban, iya. Betul. Tidak hanya senjata, bahkan mau pemilu aja minta uang. Iya, minta subsidi, betul. Kang Bro, balik lagi nih. Iya. Balik lagi ke laptop. Oke lah, kalau kita mundur ke belakang itu kan tadi Kang Bro sudah jelaskan bahwa P25 itu kurang tegas, kurang berani melakukan exiting, tidak ada tindakan, hanya woro-woro dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah saat ini ke depan masih itu juga yang paling krusial adalah dia tidak kompak. Oh ya, tidak kompak, tidak satu suara, tanda petik antara P25 dengan tim sesnya itu kadang-kadang bertolak belakang dan sebagainya lah. Nah, langkah apa yang bisa dilakukan dengan kondisi saat ini? Mungkin ada masukan. Kemarin kan saya ada info bahwa hakim minta hakim udah gugat lagi aja. Ada info. Oke. Saya heran juga cara berpikir gitu. Gugat. Ini apa-apaan, main-main apa mungkin kan ada permainan sudah, pertanggungjawaban sudah diterima, bla 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 bla. Kalaupun digugat lagi kan yang digugat adalah penerusnya kan begitu. Mungkin cara berpikirnya gitu. Loh, emang nggak bisa digugat penyelenggaraannya, bukan hasilnya? Ya sebenarnya kalau kita bicara pasal 82 ayat 3, sebenarnya itu harusnya itu karena itu atribusi itu harusnya bisa, tapi kan itu kan tidak layak di Indonesia kan belum pernah. Kajiannya kan yang bisa tidaknya kan hanya kajian akademis. Oke. Prakteknya kan belum ini prakteknya ya. Nah kalau dari kacamata kamu, dari kacamataku kemampuan yang biasa saja memutuskan sesuatu yang sepele aja bertele-tele dan penuh permainan. Apalagi yang itu masih menjadi debatable. Ya, oke, saya paham. Dalam artian gini, apakah hanya bertumpu pada P25 untuk melakukan sebuah gugatan terhadap penyelenggaraan Kongres kemarin, atau anggota bisa melakukan sesuatu tindakan? Ya kan mestinya kan P25 itu kan mewakili anggota. Oke. Iya kan kalau dia ini kan mewakili anggota, makanya kan saya kan selalu bilang setiap mengatasnamakan penggil seyogyanya ada keputusan rapat sesuai pasal 49. Iya, rapat gabungan. Rapat pleno diperluas gabungan. Iya, rapat kan itu gitu di loh. Pengwil. Kalau di Pengda rapat anggota. Iya. Paham. Iya, harusnya memang seperti itu. Gitu, Bro. Ya. Nah, untuk anggota sendiri apakah bisa melakukan sebuah tindakan? Dalam artian oke lah, menyampingkan P25 yang tanda petik yang tadi Kang Bro bilang tidak berani. Tinggal kita tunggu action selanjutnya. Ada nggak actionnya atau exitingnya? Anggota apa yang bisa dilakukan oleh anggota melihat kondisi seperti ini? Kan begini, Bro. Di dalam konteks organisasi ini, kan tidak semua anggota itu kan mempunyai mental yang berani untuk melakukan action. Ada yang mentalnya berani, tetapi tidak hanya berani ngomong, actionnya tidak. Ada yang berani action, tapi mereka terbatas sekali. Ada juga begini, ada dia sebenarnya punya keberanian, tapi mental untuk perjuangannya nggak ada. Dia cari aman. Main aman. Ya, main aman. Rata-rata seperti itu. Berarti rata-rata mereka mencari aman. Berarti kalau seperti itu kondisinya, berarti kondisinya akan berlarut, akan seperti ini terus ke depan. Ya saya nggak ngerti. Makanya sebenarnya saya itu sebelum hiruk pikuk ini saya itu sudah menyiapkan diri untuk mundur waktu itu dari notaris. Sebelum hiruk pikuk ini, cuman karena saya dimintain tolong waktu itu saya menunda, mundur sebagai notaris, saya menunda.
Terus kemudian ternyata saya dapat informasi dari beberapa rekan, dia menyampaikan pada saya bahwa saya dilarang jangan mundur, jangan mundur notaris. Kalau mau membentuk apa namanya persekutuan perdata tidak harus mundur. Ya saya tahu di pasal 20 itu persekutuan perdata itu boleh, tidak harus mundur kita.